Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan muda sekalian. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Kembali lagi dengan Insap, Inspirasi Sabda, dengan saya, Frater Joseph Arianto. Hari ini kita akan merenungkan dan menggali inspirasi dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 19 sampai 28. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sebelum masuk dalam permenungan, marilah kita hening sejenak dan memohon karunia Roh Kudus agar dituntun dalam kebenaran. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, terangilah dan nyalakanlah api cinta-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat terus berjalan dalam kebenaran dan menimba kekuatan dari bacaan suci hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 poin penting yang dapat kita renungkan bersama dari Injil Yohanes ini. Yang pertama adalah tentang kerendahan hati, dan yang kedua tentang fokus. Yang pertama, tentang rendah hati. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bahwa orang Farisi mempertanyakan Yohanes tentang otoritasnya membaptis. Sebab dia bukan Mesias, dia bukan Nabi yang akan datang, ataupun bukan Elia. Sehingga mereka mempertanyakannya. Orang Farisi ini menunjukkan ketidakrendahan mereka. Mereka merasa diri paling benar. Mereka merasa bahwa hanya mereka yang dekat dengan Allah. Hal ini membuat mereka tidak dapat menemukan, merasakan, dan memahami karya keselamatan Allah. Hal ini berbeda dengan Yohanes. Dia tidak menyombongkan dirinya. Dia tetap sadar bahwa dia adalah pelayan Allah. Dia tidak lupa bahwa segala sesuatu, baik kesuksesan, keberhasilan dalam karyanya, itu semuanya berasal dari Allah. Lalu poin yang kedua, yaitu fokus. Yohanes merupakan pribadi yang dapat menjadi teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena Yohanes tidak goyah dengan pujian atas keberhasilannya. Ia tetap fokus pada tujuannya. Dan ia menjalankan karya dan pekerjaannya dengan seharusnya, tanpa terpengaruh oleh sesuatu situasi yang melemahkan, baik dicemooh, dihina,
maupun puji-pujian yang berasal dari orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang senantiasa rendah hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Kita harus menyadari bahwa segala keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu tidak hanya berasal dari kemampuan diri kita pribadi, melainkan itu ada campur tangan Allah, ada berkat dan karunia dari Allah sendiri. Selain itu, kita juga harus fokus pada segala karya, tugas, dan kewajiban kita. Kita tidak boleh dikaburkan oleh kesombongan atas puji-pujian, atas keberhasilan dan kesuksesan kita, ataupun atas jatuh bangun kita. Kita tidak boleh dikaburkan atas semua itu. Tetapi kita harus fokus menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan semestinya. Kita harus tetap tekun berkarya dengan kesadaran diri dan mengandalkan Allah setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.